yang bermanfaat untuk kita semua. Kalau boleh saya simpulkan nih Mbak Adi, wah menarik sekali ya pembahasannya. Soal nih financial technology saat ini itu sebenarnya banyak sekali macamnya. Ada 4 jenis setidaknya yang dari Mbak Aci jelaskan, itu mulai dari payment, clearing, and settlement. Itu bisa diperuntukkan untuk payment gateway, kurs atau dompet digital. Selain ada support, itu bagaimana kita menggabungkan data untuk memudahkan pengguna memilih dan mengusahakan. Itu ya Mbak Aci. Selanjutnya ada fungsi deposit, lending, dan capital raising yang itu erat kaitan peer lending yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Mas Govik seperti itu ya. Dan yang terakhir ada investment and risk management. Jadi teman-teman bisa menggunakan fintech dan keuangan teman-teman di masa yang akan datang. Nah, saat ini juga ada upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk membuat inklusivitas di Indonesia berhubungan dengan keuangan syariah nih, teman-teman. Yang pertama itu dengan cara halal value chain, dan yang kedua itu adalah keuangan, yang ketiga UMKM, dan juga yang keempat ekonomi digital. Nah, oke, terima kasih banyak Mbak Aci atas penjelasannya. Teman-teman, aku mau ngingetin nih, jangan lupa ya isi Google Form absen, karena teman-teman akan dapat e-book yang membantu teman-teman mengenal lebih jauh tentang pendanaan syariah, dan juga teman-teman akan dapat e-sertifikat yang akan dikirimkan melalui email teman-teman H+7 maksimal dari hari ini. Oke? Kita ada satu pemateri lagi yang gak kalah menarik dan gak kalah kece pastinya. Ada Mas Ali Al-Gofiki. Beliau merupakan partnership dari PT Capital Bus Indonesia. Beliau akan menjelaskan soal berdaya dengan career melalui keuangan syariah seperti itu. Halo Mas Halo, Govik, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Mas Govik. Oke deh, untuk Mas Govik dipersilakan. Suara saya udah jelas, Rah? Jelas. Oke. Wait. Sebentar ya. Oke, kita tunggu kok. Oke. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman belum isi Google Form, itu harus diisi, karena e-booknya bermanfaat banget buat teman-teman ke depannya. Dan jangan lupa join community Telegram kita, Capital Bus Indonesia, buat yang pengen tahu lebih banyak soal pendanaan syariah. Oke deh, karena tadi udah dijelasin soal peer-to-peer, nih akan lebih rinci lagi nih jelasin sama Mas Govi. Oke, udah ya kali ya? Udah kelihatan belum? Oke. Udah. Oke, bisa dimulai Mas Govi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada para panitia dan para peserta yang udah meluangkan waktunya bareng-bareng nih buat saling belajar bareng tentang Islamic ekonomi di Indonesia. Semoga kita bisa bareng majuin industri ini nih jadi salah satu Islamic hub paling gede di dunia ya. Saya akan di sini menjelaskan tentang berdaya dengan fintech peer-to-peer pembinaan syariah. Saya di Capital Bus bekerja sebagai partnership dan community lead. Nah, mungkin yang pertama adalah tentang pemberdayaan. Di sini mungkin teman-teman banyak yang udah tahu ya, apa sih pemberdayaan itu, sebagian juga masih belum srek banget. Sebenarnya pemberdayaan itu kayak gimana sih? Apakah harus top down? Apakah harus bottom up? Apa bagaimana? Nah, kalau based on beberapa ahli, menganggap bahwa sebuah pemberdayaan itu adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkan. Itu based on Daniel Squalile ya.
saya suka banget sama definisi ini nih. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang pasif gitu loh. Bukan dari atas ke bawah, tapi juga keduanya. Jadi gimana caranya agar seseorang atau sebuah masyarakat itu bisa aktif mandiri, bisa berdaya, bisa berdiri di atas kaki sendiri, sadar akan potensinya, dan dia bisa mengembangkan dirinya semaksimal mungkin demi kebermanfaatan bersama. Itu yang sebenarnya adalah sebuah meaning dari pemberdayaan. Nah, kalau variabel-variabel dalam pemberdayaan sendiri ada beberapa ya. Yang pertama adalah pemberdayaan itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Jadi kalau dia berdaya, berarti dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri. Misal kalau dalam segi ekonomi, berarti dia bisa memenuhi kebutuhan dasar buat makan, sandang, pangan, papan, atau apapun itu. Terus yang kedua adalah dia berdaya jika dia mampu memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi kita tahu kan sekarang adalah era yang benar-benar VUCA, benar-benar kayak nggak ada yang tahu bakal apa yang terjadi. Bahkan kemarin pandemi, siapa yang bakal expect kalau bakal ada pandemi selama ini, selama 7 bulan. Dan berdaya adalah ketika dia mampu beradaptasi dengan segala kemungkinan yang terjadi, yang bakal beresiko buat dihadapi gitu. Terus yang ketiga adalah berdaya adalah memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Jadi dia tuh bisa, ketika seseorang atau masyarakat berdaya, berarti dia tuh punya suatu benteng yang dimana itu akan melindungi komunitasnya atau melindungi dirinya dari ancaman-ancaman luar. Misal kayak bisa berupa ancaman berupa sosial, politik, atau ekonomi, macam-macam secara itu. Terus yang terakhir adalah seseorang atau masyarakat berdaya jika dia memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi dalam aktualisasikan ekstensinya bersama bangsa dan negara lain. Nah, yang keempat ini sangat vital. Kenapa? Karena menekankan pada inovasi dan aktualisasi diri. Dua hal itu yang sangat di-highlight dalam sebuah masyarakat yang berdaya ya. Jadi, dia bisa inovasi, terus dia bisa mengekspresikan diri, tapi bisa juga kolaborasi, adaptasi dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, 4 hal ini ada jika masyarakat bisa ibaratnya memberdayakan dirinya gitu. Dan apakah umat muslim sudah berdaya saat ini? Bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia? Apakah emang benar-benar sudah berdaya atau enggak? Dan itu bakal kita bahas di sini yang lebih fokus ke segi UKM-nya dulu deh. Kenapa di sini saya fokus ke UKM? Karena di Indonesia, nggak cuma di Indonesia bahkan, di secara global, UKM adalah backbone dari sebuah ekonomi ya. Kita udah sepakat dengan hal itu ya semua. Jadi bahkan sekitar di Indonesia ada sekitar 50 juta, 60 juta lebih UKM, itu pun yang terdata. Terus dan kontribusi mereka ke GDP kita sangat gede, lebih dari setengah kita GDP itu dari mereka. Dan kita berharap UKM itu benar-benar menjadi driver dari ekonomi di Indonesia. Sayangnya ketika pandemi nggak ada yang expect nih 7 bulan tuh bakal cash flow bakal seberantakan ini. UKM yang punya dana darurat bisnis sampai 7 bulan. Kebanyakan 3 bulan, 2 bulan, bahkan cuma sebulan buat UKM yang sangat-sangat kecil. Dan based on Business Insider, mereka sempat riset, ternyata 82% usaha kecil itu gagal karena permasalahan cash flow. Kebanyakan selain gara-gara market atau produk, masalah cash flow ini juga sangat krusial. Dan yang suka bikin bisnis kita gagal, itu biasanya gara-gara masalah cash flow. Terus, jika di Indonesia, sangat terdampak, bahkan 74% pelaku UKM di Indonesia itu belum mendapatkan akses pembiayaan. Nah, ketika pandemi ini, kan masalah banget tuh cash flow-nya. Ketika dia mencoba mencari solusi lewat pembiayaan, ternyata nggak segampang itu. Bahkan teman-teman mungkin tahu kemarin, bank sangat-sangat ketat ketika pandemi ini, awal-awal kemarin, sekarang udah agak mendingan ya. Kemarin pas pandemi COVID, bank benar-benar hati-hati, wah ini UKM banyak banget yang butuh duit, tapi bank malah cukup ketat kemarin. UKM juga malah bingung, ini cash flow saya udah sangat berantakan, saya ngajuin di mana, soalnya usaha saya harus jalan, saya harus gaji operasional, saya harus beli ini itu, kalau enggak bisnis saya bakal tutup. Kemarin
sangat banyak sekali UKM yang menghadapi case semacam itu. Terus, ini dulu. Kemarin sih kebanyakan kan UKM tuh banyak banget yang mengandalkan bank ketika pandemi sebagai solusi pembiayaan ya. Mereka ada yang ke bank, ke BPR, terus ada juga yang sampai ke BMT, ada juga yang ke modal Ventura, tapi kebanyakan ditolak. Dan untungnya semenjak ada fintech, ini telah mendistrupsi lembaga keuangan. Fintech telah merambah ke berbagai segmen, mulai dari produktif poor hingga ke UKM, bahkan ke korporasi besar. Jadi fintech itu masuk nih inovasinya ke berbagai lini, mulai dari yang paling kiri ini tidak visible dan tidak bankable sampai yang bankable. Kalau bagian yang tidak visible dan tidak bankable, mungkin teman-teman tahu kemarin awalnya tuh banyak yang mengandalkan PNPM, PKBL, PUAP atau semacamnya. Terus ada juga fintech yang mulai berinovasi. Banyak banget kemarin kayak galang dana online buat menyelamatkan usaha-usaha UKM lewat platform-platform crowdfunding. Misal kayak Kita Bisa, terus ACT. Kemarin ACT juga sempat ramai tuh, dia galang dana buat membantu usaha UKM warteg. Karena warteg kemarin banyak yang tutup selama pandemi. Terus selain itu ada juga fintech yang masuk di bagian yang kedua nih, visible tetapi tidak bankable. Misal, kalau usaha mikro kecil itu kayak kalau di syariah mungkin ada Amanah. Dia fokus banget ke financing ke usaha-usaha mikro, orang-orang yang butuh dana kecil, misal kayak 5 juta, 10 juta, dan sebagainya. Mereka mendistrupsi biar UKM nggak cuma ngadalin BMT, nggak cuma ngadalin modal Ventura, LKM, atau unit mikro bank umum. Terus kalau di bagian yang eligible sama bankable, itu kan dulu kan cuma bank umum, BPR, sama bank komersil ya. Dengan adanya fintech, seperti fintech Capital Boost, terus Edis, Alam, dan sebagainya. Jadi UKM-UKM itu yang ngandalin ke bank, jadi punya opsi lain nih yang cukup menarik lewat fintech. Kenapa? Karena dengan fintech, mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel, lebih cepat, meskipun secara fee admin atau secara harga sedikit lebih di atas daripada perbankan. Karena maklum kan ya, high risk, high return kalau di istilah finance. Jadi mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada buat bertahan selama pandemi. Kemarin kan cash flow-nya banyak yang mandek tuh. Jadi mereka perlu bensin buat mempertahankan usahanya, akhirnya bisa lewat fintech dan sebagainya itu. Dengan bertahan seperti itu, mereka bisa berdaya. Yang saya sampaikan di awal tadi, mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri buat mengembangkan bisnisnya melalui potensi-potensi bisnis. Nah, masih nyambung dengan pembiayaan. UKM mengajukan di fintech atau mengajukan di bank. Apa saja sih yang mereka dapatkan sisi positifnya? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin seperti meningkatkan skor kredit bisnis ya. Karena UKM yang punya historical, punya pengalaman track record, pernah minjem di fintech, terus dia udah melakukan repayment, mengembalikan uang investor dengan lancar dan cepat, mereka akan mendapatkan poin plus nih buat mengajukan di bank ke depannya. Terus selain itu ada membantu usaha berkembang, jelas. Pembiayaan bisa menjadi baik jika membantu UKM mencapai tingkat pertumbuhan bisnis berikutnya. Ada yang buat ekspansi, ada yang buat menyelesaikan proyek-proyek barunya, dan macam-macam. Terus yang ketiga ada memaksimalkan peak season. Ini misal pas Idul Adha kemarin, kan banyak banget ya kayak usaha kecil menengah yang bergerak di bidang peternakan, terus mereka naik banget jumlah PO ordernya terkait hewan-hewan kurban, dan mereka pasti kaget, cash flow mereka belum siap, apalagi pandemi, cash itu sangat-sangat susah didapetin. Akhirnya mereka bisa memaksimalkan project-project lewat fintech yang ada, seperti Capital Boost dan Etis atau Alam, itu macam-macam ya. Nah, kenapa sih UKM kok perlu menggunakan pembiayaan syariah?
selain karena ini adalah sebagai prinsip generasi Muslim ya yang fokus ke Islamic value, ada juga keuntungan-keuntungan konkret yang real yang didapatkan. Seperti yang pertama, akad yang lebih transparan dan jelas. Karena apa? Karena di fintech syariah, di fintech peer-to-peer pembiayaan syariah, itu kita berusaha semaksimal mungkin nggak ada fee atau skenario yang tersembunyi gitu loh. Kalau bisa, semua tuh serba transparan. Karena kita yakin bahwa suatu bisnis yang dilakukan secara transparan dan sadar itu bakal menghasilkan kebaikan bersama buat keberkahan masing-masing gitu. Kita kita analisa usahanya, kita declare poin-poin yang ada di akad, kita berusaha buat UKM benar-benar concern dan sadar apa yang dia ambil dan apa yang konsekuensinya. Terus yang kedua, analisa yang tidak hanya mempertimbangkan keuangan, tetapi juga nature bisnis yang sesuai syariah demi kesejahteraan bersama. Jadi, fintech syariah itu nggak cuma melihat, oh UKM ini mengajukan, terus dia potensial banget, oh gue danain deh. Nggak sesimpel itu, tapi kita juga melihat gimana kebermanfaatan dia, apakah dia bergerak di sektor-sektor yang berlawanan dengan nilai syariah, seperti kayak narkoba, pornografi, terus industri makanan haram seperti babi dan macam-macam, alkohol dan macam-macamnya. Kita juga bakal melihat gimana impact bisnis itu terhadap masyarakat secara keseluruhan. Apakah oke atau enggak. Terus yang ketiga adalah monitoring dan collection yang lebih beretika. Mungkin teman-teman di sini banyak banget ya yang sempat dengar berita-berita negatif tentang fintech, tentang pinjol beda dengan fintech ya. Sering banget kayak berita-berita itu kolektor di fintech ada yang sampai ngancem-ngancem, ada yang nyampe nge-share data-data pribadi dan semacamnya. Kalau di syariah kita berusaha banget, kita nggak melakukan hal seperti itu. Kita melakukan hal yang lebih beretika, yang kita berusaha semaksimal mungkin agar diselesaikan dengan cara yang apa ya, yang baik demi kebaikan bersama gitu loh. Kita jangan sampai mendolimi seseorang dengan hal-hal seperti itu tadi. Terus yang terakhir adalah resiko yang berupa denda berdasarkan kesepakatan dan keadilan bersama. Jadi misal kalau ada UKM yang telat, nah itu kita lihat, kita nggak asal ngasih denda secara tegas, ini saya kasih denda, bodo amat, pokoknya harus bayar. Nggak sesimpel itu. Kita bakal melihat secara lebih mendalam, apa sih alasannya, kenapa kok dia telat, terus kenapa sih telat, terus kok bisa telat, alasannya kenapa, siapa pihak yang terlibat dalam keterlambatan ini, terus bagaimana tanggapan investor kalau ada UKM yang telat. Kita berusaha untuk menanyakan ke berbagai sisi pandangan terhadap case keterlambatan itu. Supaya apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Misal dari segi UKM maupun investor harus ada kayak kesepakatan bersama gitu loh. Karena uang kan uangnya investor juga kan. Jadi kita bakal tektokan, kita bakal diskusi juga dengan investor dan UKM juga gimana baiknya. Jadi nggak asal hajar kayak gitu. Nah, terus selanjutnya terkait capital boost, mungkin ada yang sudah sempat dengar-dengar dikit ya tentang capital boost. Intinya adalah capital boost adalah sebuah platform peer-to-peer pembiayaan syariah untuk mendanai UKM secara mudah, adil, dan transparan secara bersama-sama. Jadi kita tuh ibaratnya apa ya, galang dana digital online buat ngasih funding, ngasih financing ke UKM yang potensial. Kita saat ini kita punya 3 keunggulan yang sangat penting ya. Yang pertama adalah mudah, dia 100% online. Semua transaksi kita itu dilakukan secara online. Mulai dari tanda tangan digital, milih campaign, terus transfer, terus pelaporan, dan semuanya kita bikin lebih mudah, bisa dilakukan lewat gadget kayak gitu. Terus yang kedua, keadilan. Jadi kita berusaha buat kalau ada campaign nih, kita usahakan biar adil buat semua pihak. Dan keadilan itu terhindar dari unsur maisir, goror, riba, dan tadlis. Harus jelas, jangan sampai ada yang ada riba-ribanya. Terus sekedar tambahan info, capital boost juga diawasi nih oleh OJK dan juga diawasi oleh Dewan Pengawas DPS yang berasal dari MUI, Dewan Pengawas Syariahnya. Terus yang ketiga adalah transparan, seperti yang saya sebutkan tadi.
Jadi di fintech syariah Capital Boost kita berusaha buat informasi itu jelas ya. Ini project, ini buat apa, dan kira-kira apa sih konsekuensinya, apa sih resikonya. Kita berusaha buat share ke investor terhadap info-info tersebut. Saat ini Capital Boost sudah pertama kita berdirinya di Singapura ya, mirip sama Etis ya. Terus kita mulai ada di Indonesia, kita udah menghubungkan berbagai UKM di Indonesia, Singapura, dan Malaysia juga ke berbagai investor di dunia. Kita punya puluhan negara asal investor kita tuh dari berbagai negara. Dan sekarang udah menyalurkan dana lebih dari 150 M lebih. Nah, bagaimana tips mengajukan pembiayaan syariah di Capital Boost? Oke, ini terutama buat teman-teman yang punya usaha atau keluarganya yang punya usaha dan tertarik buat mengajukan pembiayaan. Yang pertama adalah kalau teman-teman ingin mengajukan pembiayaan, yang pertama adalah negosiasi. Ini penting banget karena negosiasi ini akan menjadi titik titik vital buat kedepannya. Misal kalau teman-teman merasa tidak mampu buat mengajukan pembiayaan selama 3 bulan, ya jujur aja 3 bulan kayaknya saya nggak mampu, saya mampunya 4 bulan atau 5 bulan. Nanti bakal kita usahakan buat cari solusinya ya, bagaimana skema yang paling tepat buat financingnya. Jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kalau mau nego ya nego aja gitu loh. Terus yang kedua adalah siapkan data keuangan dan legalitas yang rapi. Akan memudahkan proses analisa. Karena sering banget UKM itu datanya sangat-sangat berantakan dan itu jujur bakal bakal menambah proses waktu yang dibutuhin oleh Capital Boost. Karena kita perlu ngerapiin dulu, kita perlu ada juga yang ngasih file itu PDF, jadi kita harus kayak pindahin ke Excel. Nanti kayak kalau bisa tuh udah rapi, terus ada format Excel-nya juga. Jadi tim kita tuh lebih gampang gitu loh buat analisa, lebih cepat juga hasilnya keluar. Terus yang ketiga adalah transparan dengan proses pengajuan. Transparansi akan mempercepat proses. Jadi kalau si UKM transparan, semua bakal lebih lancar dan lebih cepat, bakal nggak digantungin juga, karena kadang-kadang tuh ada juga UKM yang banyak banget yang ditutup-tutupi. Kayak misal dia tanya rekening koran, bilang nggak punya. Terus ada yang bohong atau apa gitu. Jadi misal kalau dia jujur, kalau dia belak-belakan semuanya, insya Allah bakal cepat hasilnya keluar. Jadi kita bakal berusaha buat mempercepat prosesnya. Kalau semua transparan ya. Terus yang keempat adalah siapkan data penunjang. Jadi sekarang kan udah zaman yang serba digital ya, teman-teman pasti pakai aplikasi-aplikasi buat bisnis banyak banget ya, misal kayak jurnal, terus misal pakai aplikasi kayak kasir atau aplikasi akuntansi macam-macamnya buat usaha. Nah itu kan ada data tuh, itu semua bisa dipakai, ya masukin aja semua datanya, bisa menjadi support analisa kita kok buat melihat bisnis kalian. Terus kalau ada video, foto, atau bukti-bukti yang menunjukkan bisnis kalian itu potensial, ya dikirim-kirim aja sih, kayak gitu. Terus yang kelima adalah pilih bohir yang sudah terpercaya. Jadi di Capital Boost ini kan pakai pembiayaan murah bahah. Kita juga bakal melihat siapa sih pemberi proyek, apakah pemberi proyeknya itu terpercaya, apakah pemberi proyeknya itu udah TBK atau siapa pemberi proyeknya, apakah udah punya nama. Dan itu bakal menjadi poin analisa penting kita buat melihat suatu pengajuan pembiayaan. Misal kalau si bohirnya Pertamina atau BUMN yang udah punya nama, tentu kita pasti beda dong sama bohir yang kita baru tahu namanya. Pasti lebih cepat juga sih analisanya. Nggak perlu kita riset lagi lebih panjang. Nah, ini adalah pembiayaan pembelian barang yang ada di Capital Boost. Capital Boost pakai akad murah bahah, kita membantu UKM buat membeli barang untuk memenuhi kebutuhan proyek. Misal si UKM A, dia dapat proyek nih dari Pertamina. Nah, terus dari Pertamina dia perlu suplai barang-barang tertentu buat dikirim ke Pertamina. Nah, dia karena nggak punya modal, karena dananya terbatas, dia pakai Capital Boost buat beli barang itu. Capital Boost sama investornya bakal beli barangnya, terus ke supplier, terus bakal dijual ke UKM secara
secara bertahap gitu pembayarannya sesuai tenor dia sama Pertamina. Jangka waktunya 1-12 bulan dan maksimal limit pembiayaan itu 2 miliar rupiah. Terus biaya platform 3-5% dengan bagi hasil buat investor 1,17 sampai 1,8% per bulan. Biasanya kalau proses pencairannya lengkap sih dokumennya kita 7-14 hari itu insya Allah udah bisa cair sih. Nah, ini adalah contoh dari campaign-campaign yang ada di Capital Boost ya. Kayak misal ada PTMN, PTDPN, PTPI. Nah, mereka campaign di website Capital Boost. Mereka udah lolos analisa kami dan udah mendapatkan rating-rating tingkat resiko sama udah keluar imbal hasil dan jangka waktunya tuh. Jadi kalian tinggal milih mana yang sesuai dengan profil resiko kalian, mana yang sesuai dengan minat kalian, para investor, tinggal milih. Udah tersedia semua infonya. Jadi kelihatan nih, oh saya invest sejuta, dapat 1,5%. PTDPM. PTDPM ini udah 3 kali, udah campaign berkali-kali dan nggak pernah telat. Nah, berarti ini potensial banget nih. Apalagi cuma 1 bulan. Nah, bisa milih yang kayak gitu-gitu sih kalau di website Capital Boost. Minimalnya buat mendanai UKM itu kalau di Capital Boost 1 juta rupiah. Nah, selain kita buat UKM, kita juga galang dana buat proyek-proyek sosial ya. Kita kemarin sempat galang dana buat donasi RS kontainer bersama Domba Duafa, terus pernah juga galang dana buat anak-anak yatim di SD Hikmatus Sholawat di Bogor. Intinya sih kita berharap kita bisa berkembang dalam kebaikan, nggak cuma fokus ke hal-hal yang berbau profit banget, tapi juga ada social impact-nya. Nah, kenapa mendanai di UKM di Capital Boost? Seperti yang saya sebutkan tadi, ini mudah, terus karena semuanya serba online, terus UKM-nya itu udah terseleksi, nggak sembarang UKM bisa masuk di Capital Boost. Kita ada screening-nya, kita ada analisanya, kita ada apa ya? Kita ada proses buat memberikan info-info yang transparan kepada para investor. Jadi para investor tinggal menentukan sendiri nih, oh yang cocok tuh yang mana gitu. Terus yang terakhir adalah keuntungan menarik dan tanpa biaya admin. Jadi keuntungannya itu mulai dari 15% dan kebanyakan jangka pendek, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 2 bulan juga banyak itu tadi, 1 bulan juga banyak. Dan tanpa biaya admin. Nggak ada potongan-potongan lagi buat investor. Dan saya berharapnya dengan mulai mendanai UKM di Capital Boost, kita bisa bareng-bareng nih buat berkembang dalam kebaikan, buat berdaya bareng-bareng keluar dari middle income trap dan generasi sandwich yang menjadi hambatan untuk berdaya secara finansial. Karena ini adalah hambatan generasi kita ya, kayak middle income trap, banyak banget anak-anak muda atau masyarakat di kita sekarang yang dibilang kaya bukan, dibilang miskin juga bukan, tengah-tengah banget, serba pas-pasan. Jadi dengan adanya investasi, adanya menabung buat masa depan itu bakal menjadi solusi buat kita keluar dari lingkaran middle income trap itu. Apalagi kita juga ada apa ya? Ada banyak pengeluaran kan, apalagi yang generasi sandwich yang harus menanggung orang tua sama menanggung anak. Berharapnya dengan investasi, dengan mendanai, diversifikasi ke capital boost, ke etis, atau ke apapun itu, bisa menjadi solusi buat berkembang dalam kebaikan ke depannya, sekaligus membantu UKM. Nah, kalau tips mengembangkan dana sambil bantu UKM tumbuh di capital boost itu ada beberapa dari saya. Pertama adalah gunakan dana menganggur. Jadi jangan sampai kita mendanai di peer-to-peer, di fintech itu pakai dana yang sebenarnya kita tuh butuh dana itu. Maksud aku, jangan sampai misal kayak, oh ini dana SPP anak saya, SPP pendidikan anak saya masih lama nih, masih 2 bulan lagi, saya pakai investasi deh. Nah kayak gitu, menurut saya mending jangan pakai, mending dana yang benar-benar nganggur yang dipakai buat investasi di peer-to-peer, buat meminimalisir resiko yang ada ya, karena ini kan investasi portofolio yang cukup real.
Terus yang kedua adalah analisa detail profil bisnis dan keuangan UKM. Jadi perlu dilihat secara detail gimana resikonya, dia udah berapa lama bisnis, dia apa sih industrinya. Jadi biar kalian concern dan sadar apa yang duit kalian itu muter kemana sih sebenarnya, biar tahu. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk diversifikasi. Jangan sampai misal punya duit sekitar 10 juta, terus mau diinvestin semuanya taruh di satu UKM. Jangan. Mending dipecah-pecah. Jadi kayak 3 UKM, 5 UKM. Jadi buat meminimalisir resiko kalau ada satu yang telat atau apa, jadi kan lebih enak ya. Kalau 10 juta taruh satu UKM, ternyata ada masalah, wah itu jadi bencana besar sih. Terus yang terakhir adalah bergabung di grup Telegram Capital Community. Jadi kita juga ada grup Telegram, jadi teman-teman yang tertarik buat join, kita bisa saling sharing nih dengan calon pendana lainnya. Campaign-nya bagus tuh, ada ide nggak yang mana? Terus kenapa kok milih campaign itu? Ada invest nih. Kalian bisa saling sharing antar calon pendana gitu. Langsung di grup Telegram. Terus yang terakhir, kalau dari saya, gabung dan berkembang dalam kebaikan bersama Capital Boost. Jadi silakan buka www.capitalboost.co.id. Kita percaya bahwa kita bisa berdaya bareng-bareng, berkembang dalam kebaikan bareng-bareng, entah itu yang pengen jadi UKM atau jadi pendana, kita bisa mengembangkan dana kita secara lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, sesuai dengan nilai syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Gofik atas pemaparannya. Senang sekali saya juga akhirnya keempat materi telah menjelaskan dan menjabarkan materi-materinya yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sedikit summary dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Gofik tadi. Sebenarnya keuangan syariah melalui P2P lending ini sangat berpotensi dan menjadi masa depan untuk keuangan syariah karena mampu memberdayakan UKM-UKM dan juga kita generasi-generasi yang akan datang seperti itu ya, Mas Gofik. Nah, karena P2P lending ini sangat bermanfaat, kita juga harus selektif dalam memilih karena maraknya atau menjamurnya bisnis P2P lending, teman-teman bisa pilih salah satunya yang memiliki pembiayaan dengan syariat Islam atau syariah seperti itu, karena memiliki akad-akad yang lebih transparan dan juga jelas. Mungkin itu terakhir juga tips-tips untuk memberikan dana untuk membantu UKM di Capital Boost. Yang pertama itu gunakan dana yang menganggur. Yang kedua, analisa detail profil bisnis dan keuangan UKM. Selain itu, jangan lupa untuk diversifikasi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bergabung di Telegram Community Capital Boost Indonesia untuk sharing sebelum melakukan pendanaan untuk UKM. Seperti itu ya Mas Lufi. Oke deh. Selanjutnya langsung saja karena kita sudah mendengarkan dari keempat materi, saya buka sesi Q&A. Seperti yang saya katakan tadi, ada door prize menarik untuk pertanyaan-pertanyaan yang berhasil terpilih. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik, mungkin saya bisa bacakan dari sekarang. Ini pertanyaan untuk Mbak Iin dari Valentin Nafilasari. Pertanyaannya, untuk Mbak Iin, bagaimana strategi guna memperkenalkan keuangan syariah kepada para penduduk Indonesia yang tinggal di daerah pelosok atau daerah pedalaman nih, Mbak Iin? Oke, langsung dijawab? Iya, boleh langsung dijawab aja. Dijawab. Oke, terima kasih Mbak penanya tadi, terima kasih juga Mbak Rara ya udah membacakan. Sama-sama. Oke, pertama terkait memperkenalkan keuangan syariah ya. Jadi sebetulnya itu bisa mulai dari diri kita sendiri. Jadi intinya 3M ya, mulai dari sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil. Misal, hal yang kecil, terkait keuangan syariah itu nggak melulu terkait perbankan syariah ya. Mungkin di desa, di pelosok itu nggak ada bank syariah. Bahkan di desa saya pun yang nggak terlalu pelosok itu nggak ada bank syariah. Kalau mau ke bank syariah harus ke kota yang jauhnya 1,5 jam seperti itu. Tapi itu kan tidak menyurutkan langkah kita untuk memperkenalkan keuangan syariah. Kalau teman-teman kan
bisa tuh kayak infak ke masjid, itu kan hal kecil, itu keuangan syariah kan, sosial. Kalau komersil ini apa? Insya Allah di tempat teman-teman biasanya tuh banyak menjemur BMT. Kayak di tempat saya tuh dekat ada BMT yang dari Nahdlatul Ulama, mungkin teman-teman yang ada di Muhammadiyah kan, mereka tuh dakwahnya juga pelosok kan. Nah, mulailah dari situ boleh kayak gitu memperkenalkan keuangan syariahnya. Jadi bisa um, mengundang misal tokoh masyarakat di situ, organisasi masyarakat Islam, misal NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya, untuk memberikan semacam literasi kayak gitu, tapi dengan tidak istilahnya menyesuaikan dengan adat ya di situ, budaya lokal culture-nya di situ seperti apa. Jangan sampai kayak misal hal seperti ini dibawa ke orang-orang di pelosok kayak gitu yang apaan sih tech, apa bank, mungkin bahkan mereka tuh kalau mau masuk ke bank aja itu kayak nervous kan, kayak pergi ke tempat yang misalnya ada satpamnya yang wangi yang seperti itu jangan sampai seperti itu. Jadi memperkenalkannya dengan cara yang sedikit dulu, misal ngumpul di musola atau mungkin pas ngobrol-ngobrol apa ada teman-teman ke rumah ya kenalin aja ternyata kita nggak cuma ada bank konven loh, BRI itu ada BRI syariahnya loh, misal oh BNI itu ada BNI syariahnya loh, kan ada internet bisa dilihatin dulu ke teman-teman yang ininya dulu aja sejawat kan, misal mbaknya itu mahasiswa itu lebih mudah lagi kan untuk memperkenalkan kayak gitu karena sama frame-nya, atau misal ke keluarga dulu dikenalin kayak kemarin misal di tempat saya itu ada mencoba untuk apa urunan untuk kurban giliran itu kan juga sebetulnya keuangan syariah kan ya, barang-barang seperti itu ya, itu mereka juga nanti uangnya nggak ditaruh di bank tapi nyari BMT kayak gitu, nyari BMT kayak gitu, jadi kan masyarakatnya oh ini uang ini iuran kurbannya ditaruh di BMT ya kan, mereka jadi oh minimal pernah dengar apa itu BMT gitu. Jadi hal-hal kecil dulu aja Mbak ya kayak gitu, dan nggak perlu pesimis terkait aku di pelosok jadi nggak tahu dan sebagainya. Just continue aja, just running aja gitu. Mulailah apa share-share informasi seperti ini misalnya Capital Talk, infoin aja tuh ke grup-grup keluarga, grup RT kayak grup apa kayak gitu ya. Nanti mungkin orang-orang tertentu akan tertarik ikut, terus oh ternyata aku bisa tahu loh terkait ini, oh bisa, oh ternyata ada seperti ini, oh nyarinya di informasinya seperti ini di website apa-apa itu. Jadi dengan hal yang kecil dulu kayak gitu, terutama dengan teladan kita dulu sih kayak gitu. Kita mau keluar-keluar keuangan syariah terus kita belum pernah yang ngerasain zakat, kita nggak pernah misal infak di masjid, kita nggak punya rekening bank syariah kan lucu kayak gitu. Itu sih Mbak Rara. Oh iya, menarik sekali Mbak In. Berarti teman-teman udah kejawab tadi ya. Berarti kita harus memulai dari diri sendiri dulu. Habis itu juga kita harus berkolaborasi dengan sekitar, dengan organisasi-organisasi yang ada di sana. Tapi jangan lupa pelajari juga culture mereka yang ada di pelosok supaya ilmunya lebih bisa tersampaikan dengan baik. Ya, semoga menjawab ya yang tadi tanya Valentin ya kalau nggak salah namanya. Oke, Mbak In ada yang mau nanya lagi nih. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhar. Saya mau bertanya, apakah bisa prinsip ekonomi kita dilandasi dengan prinsip ekonomi syariah walaupun di Indonesia cenderung kepada barat atau kapitalis? Saya dulu pernah membaca mengenai ekonomi Pancasila dan itu berlandaskan dengan prinsip ekonomi syariah. Apakah iya emang benar? Kenapa ekonomi kita tidak condong pada prinsip budaya sendiri, yaitu Pancasila dan juga prinsip dasar ekonomi yang berlandaskan ekonomi syariah? Terima kasih. Mohon. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Muhardi Ahmad ya. Ini berasa beneran kuliah. Jadi pada intinya gini, bisa nggak sih prinsip ekonomi yang kita jalankan di Indonesia itu sesuai dengan prinsip ekonomi syariah? Bisa itu kalau mau, kalau mampu, dan kalau memang waktunya. Menurut saya seperti itu ya, karena apa, terkait yang tadi ekonomi Pancasila, benar nggak ya? Ya bisa benar bisa enggak, tergantung perspektif kita ya, karena saya sendiri belum pernah membaca secara detail buku yang dimaksud itu apa kayak gitu. Yang kedua, Pancasila itu berdasarkan syariat Islam yang insya Allah seperti itu, karena memang
penyusun, pendiri, terus pemerjuang kemerdekaan kita juga banyak para ulama kan, mereka tidak istilahnya tidak membiarkan negara Indonesia itu seperti ini aja gitu. Mereka juga ikut berkontribusi besar ya terhadap penyusunan Pancasila. Jadi kemungkinan Pancasila itu sesuai ekonomi syariah ya insya Allah seperti itu. Dan juga prinsip negara kita kan gotong royong, ekonomi gotong royong. Jadi saling membantu gitu. Gotong royong itu intinya kan dari kita untuk kita kayak gitu. Dari lokal untuk lokal Indonesia itu sendiri seperti itu. Jadi insya Allah yaitu sesuai syariah lah ya. Para pendirinya kan para ulama juga, para penyusun Pancasila juga para ulama seperti itu. Terkait ekonomi kita cenderung ke kapitalis. Kalau misal secara makro dan pandangannya seperti itu silahkan ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita sebagai negara Indonesia, apalagi yang besar, itu bahkan sekarang udah tidak masuk ke negara yang bawah lagi kan, udah masuk ke G berapa seperti itu, G20 atau G berapa. Ini adalah negara yang besar dan mau tidak mau itu berhubungan dengan negara lain ya, multilateral. Jadi kita tidak bisa menutup kemungkinan banyak istilahnya pengaruh ekonomi dari luar kita ke Indonesia seperti itu. Jadi kita tidak bisa menghindarkan 100% gitu. Dan di hadis juga ada kan bahwa kita tuh sampai nanti tuh tidak bisa menghindari namanya riba. Riba itu kayak peri asap. Jadi walaupun kita nggak lihat apinya, kita kena asap, kita kena baunya, kita lihat asapnya kayak gitu. Itu tidak bisa terhindarkan. Kalau memang mau fully syariah, itu benar-benar harus top bottom-nya juga kuat. Kalau saat ini soalnya kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia itu kan dari bottom up ya, bukan top down seperti itu. Jadi bottom up dari masyarakat sendiri melihat fenomena fintech kan juga seperti itu, baru setelah lama-lama pemerintah melihat itu, lalu ada regulasi, ada keberpihakan, sehingga sekarang ini mulai ada keseriusan dalam meningkatkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan adanya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dengan MUI juga aktif, ada DPS, terus banyak asosiasi-asosiasi bisnis syariah, termasuk ini kan ada asosiasi fintech syariah seperti itu ikut meramaikan lah ya, meramaikan dunia ekonomi syariah di kita, dan berharapnya kebijakan-kebijakan kedepannya itu juga mendukung perkembangan ekonomi syariah itu sendiri. Tapi kalau mau dirubah secara global, mungkin membutuhkan waktu yang lama, apalagi merubah mindset masyarakat. Ketika kita ingin, misal contoh kecilnya, ketika kita lihat teman kita ke bank online, terus kita bilang, ke bank syariah aja, pasti dia mikir dulu, apa untungnya, terus bedanya apa, dan sebagainya. Nah, change mindset itu yang memang agak lama, kayak gitu. Seperti itu sih, Mbak, mungkin jawaban singkat dari saya. Mungkin pembicara lain, tadi ya dari Polsnya juga, Mas Kosin, mungkin mau menambahkan ya sebagai ekonom Robani, silahkan. Karena saya juga sebenarnya alumni Polse. Oke, silakan Mbak Rara. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak In atas jawabannya, sangat menarik. Tadi pertanyaan dari Bapak Muhardi Ahmad yang membahas soal pertanyaan yang tatarannya filosofis sekali ya. Karena apakah memang bisa merubah sistem ekonomi kita yang condong ke barat atau kapitalisme menjadi ke ekonomi syariah seperti itu. Jawabannya bisa, karena tergantung perspektif juga, dan satu lagi waktu, momentum. Dan kita memang akan bergerak ke arah sana dengan cara-cara yang telah kita lakukan saat ini ya Mbak In ya, mulai dari pembentukan peer-to-peer lending, terus juga melakukan akad-akad yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam seperti itu. Jadi jawabannya bisa dan mungkin gitu, asal kita berusaha bergerak bareng-bareng untuk memajukan keuangan syariah melalui platform-platform yang udah kita sediakan sama-sama ini seperti itu. Semoga menjawab ya Bapak Muhardi Ahmad. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya cari dulu karena pertanyaan yang beruntung ini akan mendapatkan door prize. Oke, pertanyaannya ini untuk Mbak Aci dari Yunizar. Oke, halo Yunizar, terima kasih sudah bertanya. Selamat Anda dapat door prize. Oke, untuk Mbak Aci pertanyaannya, saya Nizar mohon izin bertanya kepada Saudari Asiatul Rahimi, pada prakteknya
kebanyakan P2P lending menerapkan sistem crowdfunding atau urun dana. Apakah bisa dijelaskan perbedaan P2P lending dengan crowdfunding? Terima Oke. kasih. Oke. Ya, sama-sama. Makasih juga Mbak Rara sudah menyampaikan pertanyaan tersebut. Ya, mungkin beberapa teman-teman di sini udah tahu bagaimana konsep crowdfunding ini ya. Untuk peer-to-peer lending, memang industri peer-to-peer lending menggunakan konsep crowdfunding yang sudah berkembang sebelumnya. Jadi berkembang lebih awal dari adanya peer-to-peer lending itu sendiri. Nah, maksudnya apa? Crowdfunding ini secara bahasa memang berarti mempunyai arti urun dana. Jadi setiap orang bisa berkontribusi untuk berkontribusi dalam jumlah uang, walaupun nominalnya sedikit ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa sedikit-sedikit kita bisa kontribusi, tapi ketika jumlah orangnya itu banyak, maka akan menjadi lebih banyak. Nah, kalau crowdfunding ini seperti ini juga, tetapi menggunakan teknologi internet, ya. Sama dengan peer-to-peer lending, dia konsepnya urun dana, menggunakan internet ataupun platform, website atau aplikasi, tetapi perbedaannya adalah dia mempertemukan antara yang membutuhkan dana dan mempunyai dana lebih. Nah, di sini mereka bisa bergabung dan bersepakat untuk berbagi hasil, karena yang dia berikan adalah modal usaha, dalam bentuk modal usaha. Nah, di dalam modal usaha ini memang sudah ada konsepnya untuk berbagi keuntungan ataupun profit. Kalau profit. Kalau misalkan di syariah kita mempunyai akad kerjasama, akad musyarakah, murabahah ataupun yang lainnya juga. Nah, di situ bisa dipraktekkan dalam dunia peer-to-peer lending yang menggunakan basic konsep dari crowdfunding atau urun dana dengan menggunakan teknologi internet. Seperti itu. Jadi sebetulnya perbedaannya hanya sedikit, mungkin bukan sebuah perbedaan ya, hanya sebuah basic konsep dari beberapa crowdfunding. Ya, mungkin teman-teman udah tahu crowdfunding yang untuk donasi, terus yang seperti ini adalah untuk mengembangkan uang kita ataupun mendapatkan keuntungan. Jadi sesuai kesepakatannya seperti apa. Mungkin seperti itu, Mbak Rara. Ya, Mbak Rara? Halo? Mbak Raranya nggak stay ya? Ya, sepertinya jaringannya. Mungkin host yang lain? Halo. Mohon maaf, sepertinya moderator ada sedikit gangguan. Mohon ditunggu sebentar ya. Mohon maaf, harap ditunggu sebentar. Oke, tes. Suaraku Oke. masuk ya? Masuk. Mbak Ci.
Masuk, Oke, masuk. oke, maaf ya karena kendala jaringan tadi. Oke, lanjut tadi pertanyaannya. Jadi mungkin seperti itu ya di penjelasannya penjabarannya Mbak Aci soal crowdfunding dan lending. Harapannya menjawab pertanyaan dari Mas Yunizar. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mas Kosin. Halo Kosin. Pertanyaannya dari Muhammad Marius. Apa Mas Kosinnya ada di sini? Ya, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan untuk Mas Kosin. Apa perbankan syariah di perekonomian Indonesia? Terutama segmen mikro nih, Mas Kosin. Terima kasih. Peran perbankan syariah. Sebelumnya mohon izin untuk karena mungkin suaranya agak ribut, kebetulan lagi di jalan juga. Ya, yang saya ketahui sendiri untuk peran perbankan syariah, yaitu stabilitas keuangan syariah juga dan mengelola keuangan syariah yang ada. Nah, untuk selebihnya kita ketahui bahwa 98 perbankan syariah yang ada itu ada bank muamalat. Jadi pada masa itu terjadi krisis moneter dan yang bertahan hanyalah bank muamalat. Bank muamalat tidak terkena oleh krisis moneter yang terjadi, tetapi karena sistem-sistem yang digunakan itu berbeda dengan sistem-sistem konvensional, perbankan konvensional. Itu untuk perbankan lainnya sampai saat ini dari hasil tinjauan masih sama kekuatannya masih ada berada di perbankan syariah dari sistem di peminjaman, yaitu melakukan bagi hasil, tidak menetap keuntungan tersendiri seperti itu. Jadi untuk kestabilannya terkena dampak seperti sekarang ataupun 98, karena kan perbankan selain bank muamalat itu baru ini ya, baru ramai ketika setelah terjadinya untuk pastinya sangat berkontribusi karena biar mengendalikan keuangan syariah juga di tingkat perbankan syariah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Mungkin itu ya. Jadi karena tadi membahas sekilas tentang sejarahnya juga, sejarah perekonomian perbankan syariah di Indonesia ya, Mas Kosin. Oke, jadi mungkin itu yang pada akhirnya mampu memberikan peran tersendiri untuk segmen-segmen mikro yang ada di Indonesia seperti itu. Semoga menjawab ya Muhammad Mardius. Mungkin untuk pertanyaannya sesi Q&A kita akhiri saja sampai di sini. Untuk semua pertanyaan teman-teman, aku himpun semuanya, tenang aja. Dan kalau teman-teman mau dapat ingat, aku mau teman nanti bakal dapat door prize untuk yang pilihan pertanyaan yang terpilih. Nanti semua jawabannya, yang semua pertanyaan yang belum terjawab akan dikirim melalui email jawabannya, jadi tenang aja teman-teman. Dan terima kasih banyak. Mungkin ini juga sebagai penutup dari sesi webinar Capital Talk volume 6 kali ini yang dilaksanakan oleh Kak Ayunita, mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mbak Aci, untuk Mas Kosin, dan juga untuk Mas Gofik yang telah menyempatkan waktunya dan kesediaannya untuk mengisi webinar kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi tabungan amal untuk di akhirat nanti. Amin. Oke deh, terima hadir dari awal sampai akhir, salah-salah kata dan jaringan tadi terkendala koneksi, dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia telah bekerja keras untuk mengadakan webinar ini sampai wujud, sampai udah selesai akhir acara. Saya juga memohon maaf sebagai moderator jika saya
melakukan kesalahan selama acara. Saya Rara pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di Capital warahmatullahi Ball, Capital Waalaikumsalam. selanjutnya. Sampai jumpa Mbak. Makasih Mbak Rara. Sama-sama. Urat nadi dan pembuluh-pembuluh darah perekonomian Indonesia adalah UMKM yang jumlahnya 60 juta. Oke, saya nggak bicara UMKM secara keseluruhan. UMKM industri saja. UMKM industri itu yang mikro itu 2,5 juta. Kemudian yang kecil, mikro kan paling kecil ya. Yang kecil itu kira-kira 285.000. Kalau 285.000, setiap perusahaan punya 3 pegawai, kita naikkan jadi 6 kan gampang ya. Kalau dari 1.000 jadi 2.000 kan susah. Dari 3 jadi 6 karena menggeliatnya UKM ini. 250.000 lah biar gampang. Dikali 3, udah 750.000 lapangan kerja yang tercipta. Jadi memang tidak mudah situasi ini. Makanya sebetulnya sektor UMKM ini jangan diganggu sebetulnya gitu ya. Saya aja lagi campaign loh sekarang. Kita membeli dari UMKM. Sebulan yang lalu saya campaign buat pengemudi taksi ya. Karena kita lihat supir-supir taksi itu, aduh kasihan banget gitu ya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman, mungkin Pak Dedi juga saya mau ajak nih ya. Bagaimana kita, kan sekarang APD udah bisa dibuat oleh UKM kita. Tapi udah izinnya bisa. susah kata Prof. Izinnya susah. Nah itu dia. Sekarang kita terobos saja bagaimana bisa dipakai untuk UKM, untuk yang sangat membutuhkan. Untuk sangat yang membutuhkan, kalau standarnya sudah memenuhi kita kurasi, kemudian kita berikan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Ini kerjaannya UMKM begitu loh. Tapi ada yang memang punya peluang. Kalau kita baca laporan BPS hari ini kan di sektor pangan itu malah tumbuh 16% ya dari kuartal pertama ke kuartal kedua. Jadi ini juga punya potensi. Yang di sektor semacam ini mungkin kita perlu genjot terus gitu ya. Mungkin di sini pembiayaan menjadi satu faktor yang cukup menentukan, lalu juga distribusinya menjadi solusi yang sedang kita dorong. Jadi kita berusaha untuk mengangkat local wisdom atau kearifan lokal tergantung di mana outlet Sarina itu berada. Misalnya kalau Palembang kita angkat Songket Palembang, kemudian kalau di Labuan Bajo kita angkat tenun Manggarai Barat atau tenun NTT dan lain sebagainya. Jadi itu yang kami akan coba sampaikan, walaupun memang saat ini masih baru kira-kira dikatakan mulai 2 tahun ya Mbak ya untuk di airport tersebut. Kita akan melakukan digitalisasi UKM secara besar-besaran, tapi juga melakukan effort yang sangat fokus ya. Jadi kita mau lebih laser fokus dan sinergi yang luar biasa dengan banyak sektoral. Jadi dengan private sector, dengan instansi lainnya dan sebagainya. Karena memang UKM ini kan sebetulnya tulang punggung dari Indonesia kan. Sehingga kan sebetulnya effort-effort untuk mengangkat UKM ini ada di semua sektor sebetulnya. Nah, jadi menjadi kepentingan bersama untuk kita lakukan ini secara kolektif. Nah, kalau kita lihat seberapa besar potensi ke depannya untuk sektor UMKM ini? Besar sekali. Ya, jadi most advanced country itu yang misalnya penduduknya rata-rata adalah middle income, middle class, itu kan rata-rata juga disupport oleh UKM gitu kan. Kalau UKM-nya besar, itu negaranya pasti besar biasanya. UMKM Indonesia adalah sektor yang membanggakan. Di mana-mana kita menyaksikan ada orang-orang yang berusaha dan mereka hidup mandiri. Mempunyai karyawan tidak terlalu banyak, di bawah 100 orang barangkali. Tetapi secara akumulatif mereka berhasil menampung lebih dari 90% lapangan kerja di Indonesia. Mereka tidak pernah minta bantuan dan juga tidak merepotkan negara kita. Dan yang menarik lagi adalah ketika terjadi krisis, sebutlah Krismon 1998, sektor keuangan, perbankan, dan juga beberapa industri milik konglomerat gulung tikar. Banyak melakukan PHK, tetapi UMKM justru berjaya. Mereka tetap bergerak secara dinamis dan tentu saja menguntungkan bangsa ini. Tahun 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19,
kita menyaksikan begitu banyak UMKM yang justru kebalikan, penuh dengan kesulitan karena tidak bisa berusaha, karena ada PSBB. Dan kali ini kita menyaksikan penjualan mereka drop dan mereka terancam gulung tikar. Oleh karena itu, saya mendorong Anda semua untuk membeli pada UMKM. Finance Corporation IFC Philip Lo'Oro menyebut UMKM secara signifikan masih terhambat dalam mendapatkan kredit di Indonesia. Padahal UMKM memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia. Kami ulas dalam menyoal pembiayaan UMKM berikut ini. Kita lihat usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM telah terbukti menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 60% di tahun 2017. Tercatat ada sekitar 58,9 juta UMKM di Indonesia yang menyerap sangat tinggi sekali tenaga kerja di atas kisarannya 90% tenaga kerja di tanah air. Kemudian kita lihat International Finance Corporation dalam laporannya Serving the Financial Needs of Indonesia SMEs menanyakan kepada pelaku UMKM apa yang menjadi kunci dalam mengembangkan usaha mereka. Dua jawaban utama dari para pelaku UMKM adalah permodalan dan juga promosi atau pemasaran produk. Dan lebih jauh saat ditanya soal kendala utama dalam berusaha apa yang menjadi halangan, jawaban mereka yang paling utama adalah 25,9% kurangnya permodalan. Usaha mikro, kecil